Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita melanjutkan video yang sebelumnya ya. Kemarin kita sudah belajar SPL KDV yang the variable yang kemarin ya. Kita udah belajar ya. Dan kita lanjut ke bagian 2-nya. Ayo kita mulai ya. Nah, pertamanya kalian harus tahu nih, sama linear. Ini bentuknya, Y sama dengan MX tambah K. Kalau kita gambar gimana hasilnya? Hasilnya pasti akan berbentuk garis. Terus kesamaan kuadrat. Nanti kalau kita gambar, nanti kita belajar ya gambarnya ya. Akan berbentuk parabola. Nih, kalau yang atas sama linear sudah kalian pelajarin pas kalian SMP ya. Dan di bab sebelumnya juga udah pelajarin. Nah, ini seperti kemarin. Kalau kita nyarinya nih, kalau kita gabung, didapatlah AX kuadrat tambah BX kurang MX tambah C dikurang K kan. Nah, sekarang kita belajar apakah dari persamaan ini mempunyai titik potong apa tidak. Nah, tahu mempunyai titik potongnya gimana? Nah, perhatikan dulu. Ada gambar parabola dan garis. Nah, kemungkinan terjadi itu kalau digambar tuh seperti apa? Nih, pertama ada kemungkinan parabola akan dipotong oleh garis. Berarti ada di 2 titik ya. Nah, ada 2 titik. Terus ada parabola yang menyinggung si garis mepet nih. Berarti hanya 1 titik. Dan parabola tidak menyinggung atau memotong si garis. Berarti masing-masing. Berarti tidak ada titik yang berpotong kan. Nah, kalau sudah yang ini kan 2 titik yang berpotongan, ini 1 titik potongan, ini tidak ada yang berpotongan. Nah, buat nyari perpotongan itu gimana caranya? Menggunakan diskriminan. Nah, ini juga udah belajar. Nih, kalau kalian ingat misalkan ada persamaan PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan 0. Buat nyari D-nya, berarti Q kuadrat dikurang 4P dikali si R. Nah, nih sama aja ya. Ini singkatnya. Nah, kalau ini sama saja. Cuman lihat nih. Ini kan BX sama MX kan belum dikurangin. Maka jadinya si Q ini nih. Berarti intinya apa? Ya ada di X-nya doang. Berarti tulis B dikurang M dikurang 4 kali A yang awal dikali sama yang tidak punya X, berarti C dan K. Berarti hasil pengurangan C dan K. Atau yang kalian ingat B kuadrat dikurang 4AC, itu dia diskriminan. Terus nanti hasilnya nih, diskriminannya, kalau hasil diskriminannya 0, pasti dia berpotongan di 2 titik. Kalau digambar seperti ini. Nah, kalau nggak usah digambar, berarti lihat aja. Dia lebih dari 0, hasilnya 0 atau kurang dari 0. Kalau dia lebih dari 0, berarti berpotongan di 2 titik. Kalau dia jawabannya 0, diskriminannya, berarti hanya mempunyai 1 titik. Dan kalau D-nya itu, diskriminannya kurang dari 0 atau hasilnya negatif, hasilnya itu, berarti tidak mempunyai titik. Nah, kita langsung ke contohnya saja ya. Ya, kita mulai yang si A. Y sama dengan 2X per 3 dan YX kuadrat ditambah 6X kurang 9. Nah, awalnya kerjainnya seperti kemarin dulu. Berarti Y sama dengan si Y. Berarti 2X tambah 3 X kuadrat ditambah 6X dikurang 9. Kalau sudah digabungkan, berarti jadinya X kuadrat, 6X turun, 2X pindah, jadinya dikurang, min 9-nya turun, plus 3-nya pindah, jadinya min 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah X kuadrat 6X dikurang 2X 4X min 9 dikurang 3, utang 9 utang lagi 3, berarti min 12 ya. Nah, dan ini selesai nih. Nah, kalau sudah
di persamaan ini dia mempunyai titik apa tidak, mempunyai titik potong apa tidak. Nah, baru kita menggunakan diskriminan. Nah, yuk diskriminannya. Berarti B dikurang M, berarti ini ya. Nah, BX kurang MX. Nih, nanti 6X kurang 2X. Berarti 4X. Berarti jangan pakai X ya. Berarti 4 kuadrat dikurang 4. A-nya berapa? A-nya ini X kuadrat. Berarti angkanya 1. Dikali C dikurang K. Berarti yang ujungnya C kurang K. C kurang K itu berarti min 9 kurang min 3. Berarti min 12. Berarti nah, seperti ini. Paham ya? Terus kalau sudah 4 kuadrat itu 16 terus min 4 kali 1 4 dikali min 12 berarti min 48 ya. Nah, kalau sudah min temu min jadi plus, berarti 16 tambah 4 8 64 ya. Nah, 64 ini nilainya itu apa nih terhadap 0? Lebih bersakah, sama dengan, atau lebih kurang dari 0? Nah, karena dia lebih besar dari 0, berarti perpotongan di 2 titik. Nah, kalau ditanya berpotongan di 2 titik, titiknya apa saja? Berarti seperti kemarin juga. Nih, kalau potongan 2 titik, X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0 ini ya. Berarti faktornya berapa? Berarti X kuadrat kita pisahkan. Nah, perkaliannya hasil 12 itu berapa? 6 sama 2 ya. 6 dan 2 biar jadi plus 4. 6 harus dikurang 2 kan, berarti 2 nya kasih min. Nah, berarti X plus 6 X kurang 2, berarti X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X min 6 nya pindah. Nah, satunya lagi X kurang 2 sama dengan 0, berarti X min 2 nya pindah jadinya. Nah, udah dapet. Berarti tinggal nyari Y nya. Pilih ke salah satu, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama saja. Kalau dia X nya min 6, maka Y ganti X nya 2X tambah 3. Y sama dengan 2 kali min 6 tambah 3. Jawabannya 2 kali min 6 min 12 tambah 3, berarti min 9 ya. Nah, berarti di plat titik, titiknya apa? X, Y, berarti min 6, min 9. Satunya lagi, kalau X nya 2, berarti 2 dikali ganti X nya sama si 2. Nah, berarti nilai Y nya 2 kali 2 4 tambah 3 7, berarti titiknya 2,7. Nah, berarti jawabannya titik potong adalah min 6, min 9 dan 2,7. Nah, bisa kan? Gampang kan? Kita lanjut yang B nya ya. Yang B nya sama caranya. Berarti Y sama dengan Y X tambah 2 sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 11. Kalau sudah, jadinya X kuadrat dikurang 5X, X nya pindah jadi min X, 11 nya turun, plus 2 nya pindah, jadi min 2 sama dengan 0.
Jadinya X kuadrat nggak punya teman, jadi X kuadrat min 5X min X. Utang 5, utang lagi 1, berarti utang 6 ya. 11 kurang 2, 9 ya. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah, cari dulu diskriminannya nih. Cari dulu dia punya dua titik potong, satu titik potong, atau tidak punya titik potong. Berarti D sama dengan, berarti apa nih? Yang X nya doang, berarti min 6 kan? Berarti min 6 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 kali 9. Nah, kalau sudah min 6 dikuadratkan 36, 4 ke 1 4 dikali 9 36. Nah, 36 bukan 36 0. Nah, karena dia D-nya 0, berarti yang ini kan. Nah, berarti dia bersinggungan nih. Berarti bersinggungan. Kalau bersinggungan berarti hanya mempunyai satu titik potong. Nah, satu titik potongnya gimana? X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Titik potongnya, nilai faktornya itu berapa faktornya? Nih, perkalian hasilnya 9, 3 kali 3 kan. Nah, biar jadi min 6, berarti siapa yang negatif? Dua-duanya. Nah, berarti jadinya X dikurang 3, satunya lagi X kurang 3 juga. Terus berarti X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3 nya pindah. Nah, karena kanan kiri sama, berarti satu aja nulisnya. Nah, dari sini aja udah ketahuan, karena dia sama, berarti nilai X cuma ada satu, yaitu 3. Nah, kalau sudah, baru kita nyari nilai Y-nya. Pilih, mau disubstitusikan ke yang pertama atau kedua. Biar gampang yang pertama. Berarti X sama dengan 3, Y sama dengan X plus 2. Ganti nilai X-nya. Y sama dengan 3 plus 2. Y sama dengan 5. Maka titiknya 3,5. Nah, dari sini sudah jelas. Berarti dia hanya mempunyai satu titik potong saja. Kalau ditanya, carilah kedudukannya nih, kedudukan garis dan parabola ini. Pasti cari, nyata bersinggungan. Udah. Terus kalau ditanya, titik potongnya berapa? Berarti cari sampai ke sini ya. Jadi difaktorkan dulu, dapat nilai X-nya, baru disubstitusikan ke salah satu persamaan. Nah, berarti saya ditulis titik potong adalah 3,5. Yuk, terakhir yang C-nya, bukan materi terakhir ya, soal terakhir. 3x kurang 1 dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2x tambah 4 sama. Nah, 3x kurang 1 sama dengan X kuadrat tambah 2x tambah 4. Berarti X kuadrat turun, 2x turun, 3x nya pindah jadi min 3x, plus 4 turun, min 1 pindah jadinya plus 1 sama dengan 0. Berarti jadinya X kuadrat 2x kurang 3x, 2 dikurang 3 min 1 kan, atau min X tambah 1 5. Nah, kalau sudah, cari diskriminannya. Ini min X berarti min 1, berarti min 1 dikuadratkan dikurang 4 kali A. Nih, berarti 1 kali si ujungnya, berarti 5. Min 1 kuadratkan 1 dikurang 4 kali 5, 20. 1 kurang 20, min 19. Nah, karena jawabannya negatif, berarti kan kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 berarti dia tidak bersinggungan atau tidak berpotong.
berarti tidak memiliki titik potong. Udah selesai. Kalau tidak punya titik potong, berarti dia tidak punya ini. Nih kayak gini nih. Nah, berarti udah jawabannya stop sampai di sini. Seperti yang contoh sebelumnya. Nih. Nah, kalian baru paham kan? Nah, karena dia D-nya kurang dari 0, maka tidak memiliki penyelesaian atau tidak memiliki titik potong. Maka stop dah sampai di sini. Oke. Kita lanjut kalau dia kuadrat-kuadrat ya, atau parabola dan parabola. Nih, yang kemarin sudah juga ya. Nih yang kemarin. Caranya mirip seperti yang tadi. Nah, ini gambar ilustrasinya nih. Di gambar kalian nggak usah bingung ya. Nih perhatikan, kalau gambarnya ada dua parabola, yang satu ke bawah ke atas, satu ke bawah ke bawah, maka memiliki dua titik potong kan, berarti dia sama. D-nya ini pasti lebih dari 0 diskriminannya, atau ini gambarnya. Terus, kalau dia bersinggungan nih gambarnya, berarti hanya memiliki satu titik potong kan, berarti dia kalau D-nya sama dengan 0. Ini kalau tidak saling berpotong atau tidak menyinggung, saling misah, berarti kurang dari 0. Intinya sama saja. Kalau dia diskriminannya lebih dari 0, berarti memiliki dua titik potong. Kalau bersinggungan hanya satu. Kalau tidak bersinggungan dan tidak berpotongan, tidak bersinggungan dan tidak berpotongan, berarti tidak memiliki titik potong. Yuk kita masuk ke contohnya saja. Contoh yang A, Y 2x tambah 5x kurang 2. Nah, caranya sama ya. Berarti 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 sama dengan x kuadrat ditambah x tambah 10. Kalau sudah, nih biar gampang, kalian boleh mindahin yang sebelah sini ke kanan atau yang kanan pindah ke kiri ya, sama saja. Kalau tadi kan yang kita selesaikan nih, ini tetap yang kirinya pindah ke kanan, maka jadinya min 2x sama min 3 kan. Nah sekarang ibu balik, sekarang sebelah kanan ya ibu pindah ke kiri, berarti tulis dulu nih yang sebelah kirinya 2x kuadrat, nggak punya temennya kan, 2x kuadrat turun, sebelah kanan juga ada nih x kuadrat, berarti pindahin ke kiri, jadinya min x kuadrat. 5x turun, x nya pindah jadi min x, min 2 turun, 10 nya pindah jadi min 10. Nah caranya sama saja, kalian mau pindahin yang sebelah kiri ke kanan atau yang kanan ke kiri, sama saja jawabannya ya. Kalau sudah 2x kuadrat dikurang x kuadrat, jadinya x kuadrat 5x dikurang x 4x min 2 dikurang min 10, berarti utangnya nambah, jadinya utang 12 sama dengan 0. Kalau sudah, nilai D-nya berapa? Berarti 4 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, terus ininya C kurang K-nya min 12. Nah kalau sudah, 4 kuadrat 16 dikurang 4 ke 1 kali min 12, min 48 ya. Nah berarti 16 minta mau min jadi plus, berarti jawabannya 64. Nah 64 berarti kan lebih dari 0, berarti memiliki dua titik potong. Nah x kuadrat tambah 4x ini ya, min 12 sama dengan 0. Karena hasilnya 12, 6 dan 2 biar jadi plus 4, siapa yang min? Si 2 nya, berarti x tambah 6, satunya lagi x kurang 2, berarti x tambah 6 sama dengan 0, berarti x nya min 6, x kurang 2 sama dengan 0, x nya min 2 nya pindah, jadinya 2.
Terus sudah dapat nilai X nya, Y nya berapa, pilih ke salah satu, yang pertama atau yang kedua. Nah biar gampang lihat dari X kuadratnya, gedean siapa, gedean ini kan, berarti kita yang gampang pakainya lebih kecil, berarti pakai nomor 2. Di X sama dengan min 6, Y sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 10, min 6 kuadrat tambah min 6. Nah min 6 kuadrat 36 plus kali min tambah 10, 36 kurang 6 30 tambah 10 berarti 40 ya. Berarti titiknya min 6,40. Satunya lagi X nya 2, X kuadrat ditambah X tambah 10, berarti 2 kuadrat ditambah 2 tambah 10, 4 tambah 2 tambah 10, berarti 4 tambah 2 6, berarti 16 ya. Berarti titiknya 2,6. Nah berarti 2,6 nih. Berarti titik potong adalah min 6,40 dan 2,6. Nah sama saja kan. Ya, kita lanjut nomor B nya. Ini salah ya, ini ibu coret nih, min 2 doang. Berarti Y sama dengan Y, X kuadrat tambah 4X tambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 2. X kuadrat turun, X kuadrat pindah, 4X turun, plus X nya pindah, min X, plus 1 turun, min 2 nya pindah jadi plus 2 sama dengan 0. X kuadrat kurang X kuadrat 0, habis, tinggal ini habis kan, jadinya 0, 4X kurang X 3X 1 tambah 2 3, atau 3X tambah 3 sama dengan 0. Nah dari sini aja kita udah tahu pasti dia memiliki satu titik potong saja. Nah dari sini kalau udah kayak gini nih, kalau udah gak ada X kuadratnya, berarti langsung aja nilai X nya berapa, 3X sama dengan, pindahkan 3 nya jadi min 3, nilai X nya berarti min 3 bagi 3, berarti nilai X nya min 1. Nah kalau sudah dapat min 1, nilai Y nya berapa, masukin ke salah satu samaan. Pertama boleh yang kedua, yang pertama saja, Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 1. Kalau dia X nya min 1, maka min 1 dikuadratkan ditambah 4 kali min 1 tambah 1, min 1 kuadrat 1, 4 kali min 1 min kan, tambah 1 kurang min 4, min 3 tambah 1 min 2. Nah berarti titiknya berapa, min 1, min 2. Udah selesai, nggak usah pakai diskriminan kalau dia tidak ada X kuadratnya. Nah berarti titik potong adalah min 1, min 2. Lanjut nomor C nya. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5 tambah X tambah 5 dan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1. Y sama dengan Y, 2X kuadrat tambah X tambah 5 sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1. 2X kuadrat turun, X kuadratnya pindah, plus X turun, 2X nya pindah, 5 turun, min 1 nya pindah jadi plus 1. Di 2X kurang X kuadrat, X kuadrat,
X dikurang 2X min X. 5 tambah 1 6. Nah diskriminannya berarti ini kan min X itu min 1 kan, berarti min 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali ujungnya. Min 1 dikuadratkan berarti min 1 kali min 1 ya 1 dikurang 4 kali 1 kali 6 24. Nah jawabannya negatif kan, negatif 23, berarti kurang dari 0. Berarti langsung aja disimpulin tidak memiliki titik potong. Udah selesai. Nah gampang kan, mudah kan. Nah sekian dulu video pembelajaran dari ibu. Buat materinya nanti, buat ceritanya nanti akan ibu foto dan ibu kirim kalian ya. Oke, terima kasih sebelumnya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.